Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Masih dalam minggu ke-1 sesudah Paskah. Hari ini Rabu 8 April 2026. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tema kita, keraguan dalam pergulatan iman. Dalam dinamika iman, salah satu faktor yang tak terelakkan adalah keraguan. Ada hal-hal yang menjadi misteri yang menuntun kita kepada berbagai tanda tanya dan membuat kita sulit percaya. Hal itu dialami oleh Thomas, murid Yesus yang tidak ada bersama murid-murid lain saat Yesus datang. Kesaksian mereka tampaknya membuat pergulatan imannya makin berkecamuk, sehingga terucap responnya yang menuntut pembuktian. Ia juga tak bisa memahami bagaimana seseorang yang telah mengalami penyiksaan yang mengenaskan hingga kematian menjemput dapat hidup kembali. Walau ada keraguan, Thomas bukan orang keras kepala yang meninggalkan persekutuan dengan murid-murid yang lain. Ia tetap hadir dalam perkumpulan mereka dan di sanalah Yesus menjumpainya. Dalam perjumpaan itu, Yesus tidak marah kepada Thomas atas keraguannya. Ia datang kepada Thomas dan berkata, "Taruhlah, lihatlah, ulurkanlah. Taruhlah, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Inilah yang mengubah Thomas. Keraguannya sirna, pertanyaannya terjawab. Bukti yang ia ingin lihat hadir di depan matanya, sehingga ketakjuban tergambar lewat pengakuan luar biasa, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sama seperti Thomas, dalam perjalanan iman kita pun tak mungkin tidak ada keraguan. Mungkin kita tidak mengalami keraguan yang sama seperti Thomas, tetapi keraguan bisa hadir dalam wujud yang berbeda karena keterbatasan pikiran, kesulitan hidup, pengalaman menyakitkan, doa yang belum terjawab, ataupun pengaruh dunia. Ketika keraguan muncul, jangan berhenti. Jangan sampai keraguan meyakinkan kita untuk mematikan iman dan menjauhkan kita dari persekutuan orang percaya. Justru ketika kita penuh dengan pertanyaan, itulah saatnya untuk mencari jawaban dengan tindakan aktif dan mendalami pengenalan kita kepada Allah. Keraguan yang terjawab membawa kita kepada pengenalan yang menakjubkan dan pengakuan akan siapa Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu dalam setiap hari kehidupan kami.
Terima kasih Engkau sudah membangunkan kami kembali pagi ini. Kami juga datang dengan memohon ampun ya Tuhan, ketika iman kami lemah dan mudah goyah dalam menghadapi pergumulan hidup. Namun kami tetap bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami dalam keraguan, melainkan datang dan meneguhkan iman kami. Tolong kami untuk tetap percaya. Tolong kami, meski kami tidak melihat, mampukan kami tetap setia berjalan dalam iman kepadamu. Kuatkan hati kami agar keraguan tidak menjauhkan kami darimu, melainkan membawa kami semakin dekat kepadamu. Dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.